Berita Sumsel 24 jam hari ini. Meski kasus terkonfirmasi positif meningkat, masih banyak warga tidak mematuhi protokol kesehatan. Hal ini terlihat dari razia yang digelar Satgas Gabungan COVID-19 Kota Palembang. Dalam razia tersebut, puluhan warga diamankan karena tidak memakai masker. Pendisiplinan protokol kesehatan terus diperketat pemerintah Kota Palembang. Hal ini terlihat dari razia yang digelar Satgas Gabungan COVID-19 Palembang kemarin. Razia yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, menjaring puluhan warga yang tidak menggunakan masker. Dari hasil pantauan, pelanggar disiplin protokol kesehatan ini langsung diamankan dan mengikuti sidang tindak pidana ringan yang dilaksanakan di halaman Monpera. Menurut Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa, razia ini merupakan hari pertama penerapan sanksi pendisiplinan protokol kesehatan sesuai dengan Perwali nomor 27 tahun 2020. Razia penegakan disiplin protokol kesehatan ini dilakukan serentak di hampir seluruh kecamatan di Kota Palembang. Kita harapkan warga sekalian itu dapat mengadakan masker kain yang lebih dianjurkan oleh Sementara itu, Kabid Penegak PPUD Satpol PP Kota Palembang, Budi Norma menerangkan, para pelanggar mendapat sanksi berupa teguran lisan, denda dan sanksi sosial sesuai dengan keputusan hakim. Adapun sanksi berupa membersihkan lingkungan Monpera hingga denda sebesar Rp500.000. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, Palfresh.com. Pemirsa, dalam kurun waktu 2 tahun, tingkat keamanan di Kabupaten Empat Lawang dipuji banyak pihak. Hal itulah pula yang disampaikan Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Empat Lawang kemarin. Bupati Empat Lawang Haji Jonci Muhammad menerima kunjungan kerja Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan di pendopoan rumah dinas kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan mengaku ingin belajar terkait menjaga keamanan. Sebab menurut Helmi, Bupati Empat Lawang dalam waktu 2 tahun sudah mampu menjaga keamanan menjadi lebih baik. Salah satunya merekrut Satpol PP Desa. Solusi ini dinilai cerdas. Kemudian Pak Bupati sudah mampu menanganinya dan solusinya solusi yang sangat sederhana sekali. Bagaimana merekrut Satpol PP dari setiap desa itu. Ini adalah solusi yang cerdas. Begitu. Yang kedua, kita sudah dengar juga bagaimana kemudian Pak Bupati tadi programnya juga sesuai dengan apa yang diberikan Tuhan. Ada yang di sini punya alam yang bagus, maka kemudian fokusnya di pertanian. Ini juga yang cerita ini juga hampir sama yang akan kita buat di Bengkulu. Dalam pertemuan ini juga terjalin kerjasama dengan penandatanganan surat kesepakatan antara Kabupaten Empat Lawang dengan Kota Bengkulu. Sementara itu, Bupati Empat Lawang Haji Jonci Muhammad mengaku pertukaran program dinilai mampu memperluas wawasan demi kemajuan daerah masing-masing. Seperti program di Bengkulu yang mempersiapkan balai kota untuk bulan madu warga yang sedang menikah dan lainnya. Program-program yang selama ini kita baca langsung sangat kembali. Mudah-mudahan tadi warga masyarakat Kota Bengkulu, apalagi khususnya Palawang, atau masyarakat yang program tadi selama luar biasa, mau menikah siapkan alfa, bantuan balai kota, luar biasa dan yang lain-lain. Dan beliau ini cerdas, ternyata insya Allah kita doakan jadi gubernur. Amin. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, Palfresh.com. Naskah kuno yang membahas pengobatan tradisional kembali dikaji oleh para pegiat budaya, arkeologi hingga supranaturalis. Kajian ini diinisiasi Museum Negeri Sumatera Selatan yang dikemas dalam kegiatan seminar dan webinar hasil kajian koleksi museum. Arkeolog dari Balai Arkeologi Sumsel, Dr. Wahyu Rizky Andifani, budayawan Yudi Syaropi dan supranaturalis Diajeng Kartikasari mengkaji pengobatan tradisional Sumatera Selatan di Auditorium Museum Negeri Sumatera Selatan kemarin. Dalam kajian ini, para stakeholder sesekali menggali informasi dari naskah kuno yang membahas pengobatan tradisional. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Aufa Sahriza Sarkomi, sangat mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi Museum Negeri Sumatera Selatan. Ia menilai kegiatan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan audiens dari kalangan mahasiswa, guru, dan lainnya. Di samping menggali informasi naskah kuno yang berkaitan tentang pengobatan tradisional, terlebih narasumber merupakan pakar obat tradisional. Jadi saya rasa hari ini seminar ini sangat baik karena akan memberikan ilmu pengetahuan. Di samping kita memang menggali cerita tentang naskah kuno yang berkaitan dengan pengobatan tradisional, sekaligus
narasumber juga adalah pakar-pakar obat tradisional. Jadi ini sangat positif dan mudah-mudahan seminar ini akan menghasilkan sebuah informasi, ilmu pengetahuan dan resolusi bagaimana cara mengantisipasi pandemi COVID-19 ini, sekaligus untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa pengobatan tradisional juga merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan atau menjaga kesehatan tubuh kita. Sementara itu, Kepala UPTD Museum Negeri Sumsel, Chandra Aprayadi mengatakan, koleksi museum cukup banyak, di antaranya koleksi tulisan dan piranti tentang pengobatan kuno. Lantaran itulah digelar seminar ini untuk dikaji oleh pakar. Pengobatan yang ada di Sumatera Selatan ini, dan di dalam naskah-naskah kuno itu banyak yang menjelaskan tentang pengobatan tradisional. Itu kita kaji dan kita seminarkan supaya mahasiswa dan masyarakat tahu bahwa Sumatera Selatan ini mempunyai pengobatan tradisional yang luar biasa. Reporter dan juru kamera Citra Utama, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Palang Merah Indonesia Banyuasin berhasil mengumpulkan 100 kantong darah dalam kegiatan donor darah di auditorium Pemkab Banyuasin kemarin. Kegiatan dengan tema Solidaritas untuk Kemanusiaan ini dalam memperingati HUT ke-75 Palang Merah Indonesia. Ketua PMI Banyuasin Dr. Sri Fitriyanti Askolani meninjau langsung pelaksanaan donor darah yang digelar di auditorium Pemkab Banyuasin kemarin. Dalam kegiatan memperingati HUT ke-75 Palang Merah Indonesia ini, PMI Banyuasin berhasil menarik hingga 100 pendonor darah dari berbagai instansi di lingkungan Pemkab Banyuasin. Istri Bupati Banyuasin ini menyampaikan kegiatan donor darah rutin digelar setiap tahun. Darah yang diterima akan langsung disalurkan ke Rumah Sakit Banyuasin untuk memenuhi kebutuhan bagi keluarga pasien yang memerlukan. Jadi ini akan ditaruh di bank darah kita sebagai stok di Rumah Sakit RSUD Kabupaten Banyuasin untuk para pasien-pasien yang memang membutuhkan darah. Karena seperti kita ketahui, kita memang kekurangan darah di bank darah kita. Jadi ini salah satu kegiatan untuk menyuplai bank darah kita yang ada di RSUD Kabupaten Banyuasin. Selain donor, pihaknya juga menggelar sejumlah kegiatan seperti lomba foto dan video kreatif anak-anak Palang Merah remaja di sekolah. Ia berharap instansi pemerintah kecamatan hingga desa agar dapat memprogramkan kegiatan donor darah minimal 3 bulan sekali. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.